Ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal jangan apatis terhadap politik. Nah, Karena halo semuanya, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Suara Nusantara Center bersama saya Haula Zulfa Yusuf. Pembahasan kali ini kita bersama pemateri atau juga bisa disebut orang hebat ya. Di sini kita bersama Pak Widarto, seorang wakil ketua DPC PDI Perjuangan Jember, bidang apa Pak? Bidang pemenangan pemilu. Oke, lebih jelasnya kita bisa kenalan dulu dengan Pak Widartonya. Silakan Pak Widarto. ya, terima kasih. Hari ini saya diajak diskusi lah, teman sharing bukan pemateri oleh teman-teman. Pasti banyak yang belum kenal karena memang saya bukan siapa-siapa sebetulnya. Hanya bagi yang belum tahu ya Pak ya. Pemuda yang ingin ikut terlibat di politik begitu ya. Nama saya Widarto. Saya di kantor ini, kebetulan hari ini saya mendapat tamu di kantor DPC PDI Perjuangan Jember ini. Saya diberi amanah di wakil ketua DPC bidang pemenangan pemilu. Saya masih muda saya. Tapi masih muda ya Pak ya. Umurnya sudah 38 tahun. Ya. Oh ya, Bapak ini sudah menikah atau belum nih? Kok dari raut-raut wajahnya sepertinya masih muda nih ya Pak ya? Wah, alhamdulillah sudah. Oh, sudah menikah. Sudah punya anak berapa kira-kira Pak? Kebetulan dua-duanya cewek. Oh, alhamdulillah. Permata katanya orang ya Pak ya. Oh ya, saya juga tadi dengar bahwasanya Pak Widarto ini kuliah di UNED ya Pak ya? Betul. Di jurusan sejarah. Ya, saya kuliah 2001 di 2001. Oh, saya baru lahir itu Pak 2001. Masih ya? Kecil ya. Waktu itu namanya masih Fakultas Sastra. Saat ini namanya Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Jember. Oh, Fakultas Ilmu Budaya. Betul. Berapa tahun kuliahnya Pak? Alhamdulillah 5 tahun. 5 tahun ya. Gak apa-apa, aktivis Pak ya. Ngaktivis tepatnya, bukan aktivis. Kalau aktivis beneran Pak. Itu hebat lah. Saya cuma ngaktivis. Ya. Bapak kan tadi kan lulusan sejarah nih. Boleh dong sharing-sharing sejarah pengalaman Bapak baik itu berorganisasi maupun berpendidikan. Mungkin teman-teman di sini pastinya kan pengen tahu nih gimana sih sejarahnya Pak Widarto ini kok bisa jadi orang hebat sekarang gitu. Terus gimana sih pengalaman Pak Widarto dalam berorganisasi itu? Mungkin nih bisa teman-teman nanti bisa mencontoh sebagai aktivis-aktivis katanya Pak gitu. Coba dong Bapak sharing-sharing sedikit gitu Pak. Iya, orang hebat sebetulnya tidak, sangat jauh dari itu. Saya orang biasa juga belum jadi apa-apa, belum berbuat banyak untuk bangsa dan negara terutama. Tapi mengalir saja bahwa saya ini juga pemuda dari desa, sangat desa, dari Pacitan, kemudian dulu kuliah kebetulan di Universitas Jember, tapi syukur alhamdulillah tentu saya sangat bersyukur. Di perjalanan saya kuliah itu banyak sekali pengalaman organisasi yang bisa saya kerjakan begitu ya. Saya pernah menjadi Ketua Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah se-Indonesia wilayah Jawa Timur dan Bali, IKHIMSI begitu. IKHIMSI. Ya, di intrakampus saya pernah di Lembaga Pers Mahasiswa Sastra. Wow. LPMS waktu itu namanya. Terus kemudian di HMJ, di HMJ-nya Ilmu Sejarah gitu. Saya di ekstra kampus pernah ketua DPC GMNI, ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jember tahun 2005-2007. Di luar itu saya pernah jadi ketua keluarga mahasiswa Pacitan yang ada di Jember, Kamahapa Jember. Aktivis sekali Bapak ya kalau dilihat dari pengalaman organisasinya nih ya Pak ya. Ya daripada nganggur. Betul sekali. Kadang orang-orang aktivis ini mengisi ruang-ruang waktu itu dengan organisasi karena bingung ya Pak ya. Karena bingung mau rebahan atau mau nganggur gimana gitu ya Pak ya. Betul. Apalagi orang pendatang kan harus banyak teman. Nah itu baru. Dia bener Pak. Apalagi kayak kita gini ya Pak ya. Saya jujur nih juga saya orang rantauan. Saya dari Jambi ke Pasuruan sini gitu ya. Sama jadi Pak jauh ya. Tapi cuman singgah aja sih Pak. Aslinya orang Pasuruan. Siap. Ya. Wajah-wajah orang Pasuruan kan Pak. Siap. Oh iya Pak. Ngomong-ngomong, menurut Bapak nih kalau seorang pemuda-pemuda seperti saya yang belum jadi apa-apa, yang ya istilahnya masih baru, masih newbie, itu gimana sih Pak? Kita tuh harus memilih politik terlebih dahulu atau ada hal lain atau ada bisnis mungkin? Selaku Bapak nih kan politikus banget ya. Ya gitu kan Pak ya. Jadi begini, menurut saya ini pandangan saya secara pribadi terutama bahwa
politik dan hal yang lain itu tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan dalam rangka mengkontradiksikan antara apakah mau terjun di politik, ataukah di bisnis, ataukah di birokrat, ataukah di wira swasta begitu ya. Tidak begitu, atau jadi petani, tidak begitu. Karena apapun ruang kita itu sebetulnya harus melek politik. Betul Jadi sekali Bapak. kenapa semua urusan kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi begitu, itu semuanya sebetulnya kalau mau kita kaji itu semuanya terkait dengan kebijakan politik. Coba kita bisa lihat dari bangun pagi itu, kalau yang Muslim kita mau menjalankan ibadah sholat subuh begitu ya, sebelumnya mengambil wudhu begitu. Kita bisa mengambil wudhu dengan ada ketersediaan air bersih yang baik, itu kebijakan politik. Di banyak tempat yang kemudian kebijakan politik air bersihnya ndak bagus, itu mau cari air wudhu aja juga susah gitu. Nanti kemudian lanjut kita sholat subuh. Jangan dipikir kita hari ini bisa bebas sholat subuh menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Tapi di tempat-tempat tertentu yang kebijakan politiknya sedang tidak baik, orang menjalankan ibadah juga tidak mudah. Lanjut kemudian setelah sholat subuh mau sarapan misalkan Di sarapan orang masyarakat, semua rakyat bisa sarapan dengan baik, kecukupan gizinya memenuhi, kecukupan kuantitas makanannya terpenuhi, itu juga kebijakan politik. Bayangkan ketika harga beras luar biasa tinggi, harga ikan, protein dan lain sebagainya luar biasa tinggi, tidak semua penduduk bisa menjangkau sarapan dengan baik. Setelah itu kita bergerak, misalkan yang anak-anak bisa sekolah begitu, apakah kemudian semua anak bisa dapat akses pendidikan yang baik? Kebijakan politik lagi, kan begitu ya. Nanti yang agak dewasa setelah sarapan apakah bisa bekerja dengan baik karena ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai? Kebijakan politik. Karena bagaimana kemudian kepastian hukum, investasi, kemudian perizinan itu mempengaruhi investasi di daerahnya, kemudian itulah yang akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Kebijakan politik. Politik ya Pak ya. Semuanya berarti tentang politik ya Iya, Pak ya? Sampai nanti tidur lagi. Kalau ini saya urutkan lagi. 1 jam tidak selesai. Betul. Gak selesai podcastnya Pak. Betul. Iya. Kalau politik ya Pak ya, ngomong-ngomong tentang politik, kadang pandangan seorang pemuda ataupun kalangan-kalangan seperti saya yang tidak melek politik lah istilahnya ya Pak ya, itu menganggap politik itu sebagai hal yang tidak menyenangkan gitu Pak, hal yang tabu lah istilahnya. Karena mereka tuh berpikir bahwasanya kalau kita ikut politik nanti kita jadi koruptor gitu Pak. Kalau kita ikut politik nanti kita jadi korupsi gitu. Dan pandangan kita terhadap politik itu mesti kalau aku ikut politik nanti aku melahirkan koruptor-koruptor baru dong gitu. Nah itu gimana sih Pak? Karena saya sendiri juga sebenarnya kalau katanya ayah saya itu kamu jangan politik, tapi kalau saya lihat ya semua keluarga saya itu orang politik semua Pak. Jadi bingung saya, tidak boleh politik tapi keluarga politik gitu. Gimana itu Pak? Ya, termasuk Anda bisa kuliah dengan baik, mungkin sebagian dapat beasiswa dan lain sebagainya, itu kan juga kebijakan politik kan begitu. Nah, soal yang ditanyakan bagaimana kemudian ketertarikan pemuda kepada politik yang semakin minim ya. Jadi memang betul hasil survei itu menunjukkan politik identitas di partai ID namanya ya. Jadi kalau ada 100 orang ditanya begitu ya, kamu ada hubungan dengan partai atau tidak, hanya 12 orang di Indonesia ini yang menjawab dia orang partai Mbak. Dan itu apapun partainya ya beda-beda. Tapi dari 100 orang hanya 12 orang kalau ditanya berdasarkan hasil survei itu yang mengaku bahwa dia orang politik, maka masih sangat jauh begitu. Di sisi yang lain tadi sudah kita bahas, tidak ada urusan di dunia ini, di negara ini yang tidak terkait dengan kebijakan politik. Persoalannya ada di mana? Kami akui sebagai pengurus partai ada yang kurang, ada yang masih menjadi PR kami bersama, bahwa saya tidak akan sebutkan semuanya. 2 tugas partai politik atau fungsi partai politik itu adalah 1 soal komunikasi politik, yang kedua soal pendidikan politik. Nah disinilah yang kita masih lemah. Apa yang kami maksud? Kenapa kemudian tadi muncul dan seperti banyak kita ketahui di media massa koruptor dari pejabat dari macam-macam. Itu salah satunya akarnya adalah dari sistem pemilu kita, sistem politik kita yang transaksional. Jadi banyak masyarakat kita ini memilih itu bukan karena latar belakangnya yang dipilih itu memang punya kemampuan di bidangnya. Kalau misalkan DPR memang punya rekam jejak bagaimana dia mengadvokasi rakyat, bagaimana tahu dia soal undang-undang. Kalau mau milih bupati misalkan, memang tahu soal kebijakan-kebijakan, keberpihakan kepada rakyat, urusan kesejahteraan rakyat.
urusan layanan publik dan sebagainya, birokrasi, tidak itu. Tetapi karena si A, si B punya kemampuan modal yang cukup. Nah, ketika kemudian dalam sistem pemilu, dalam momen-momen pemilu, baik itu pemilu legislatif, pilkada, termasuk bahkan di pilkades, seseorang mencalonkan itu harus membutuhkan modal yang besar karena untuk money politik begitu ya, maka hukum ekonominya berjalan, Mbak. Karena mereka yang mencalonkan apapun, baik DPR, gubernur, bupati, termasuk kepala desa itu kan masih orang nyun sewu ya, agak kasar, orang yang masih waras dalam hitungan ekonomi. Artinya kalau dia mengeluarkan 1 M misalkan, yang harus dikembalikan tentu lebih dari itu. Nah kalau itu tidak rasional itu artinya pendapatan mereka secara halal dan formal begitu tidak cukup, maka tidak ada jalan lain kan begitu. Maka partai politik harusnya memberikan pendidikan politik pada masyarakat, memberikan komunikasi politik yang baik, bahwa di momen-momen politik itu, baik itu pemilu, pilkada, sampai pilkades, jangan memilih calon tertentu hanya karena persoalan duit, hanya karena persoalan si A bagi uang sekian-sekian, money politik yang kita sebut dengan money politik itu. Itulah awal mula dari petaka korupsi. Begitu. Nah itulah yang sekarang sedang terjadi, dan sayangnya memang kami sebagai pengurus partai, misalkan orang-orang partai ini belum mampu memberikan pendidikan itu dengan cukup memadai kepada masyarakat. Itu PR kami akui. Berarti itu dari pendidikan yang kurang ya Pak ya? Pendidikan politik, betul. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang money politik itu Pak, beberapa pemimpin itu sebenarnya itu memang benar-benar orang terpilih atau memang yang memberi uang itu Pak? Dari banyaknya pemimpin ya, mungkin Bapak punya penelitian mungkin. Iya, ada beberapa orang yang memang dipilih atau memang terpilih begitu ya, karena kemampuannya ada, harus kami akui begitu ya. Tapi itu biasanya kalah ya Pak ya dengan yang Nah makanya ada, tapi prosentasenya tidak terlalu besar begitu ya. Ada kami bahkan beberapa mendampingi orang-orang tertentu yang kemudian dia terpilih dengan biaya yang relatif masih kecil begitu ya, yang artinya ini masuk akal begitu loh. Masuk akal itu apa? Ketika dia nanti menjabat, dengan gajinya, dengan tunjangannya itu masih terkejar untuk balik modal begitu. Sekali lagi ini kan orang waras yang pasti hitung-hitungan ekonominya jalan. Tetapi banyak orang yang sudah tidak masuk akal lagi, tidak logis lagi untuk menjadi sesuatu, habisnya luar biasa besar di luar nalar rasional kita. Nah itu faktanya begitu. Sekali lagi, apakah rakyat salah? Tidak, rakyat tidak salah. Ini pasti atas didikan ya elit-elit politik pada saatnya begitu. Maka anak-anak muda yang merasa baik, yang merasa ingin baik, negeri ini, daerah ini pengen lebih baik, ya ayo terjun di politik dengan membenahi ini. Terjun di partai politik utamanya ya Pak ya? Iya. Mungkin Bapak bisa jelasin dong kepada teman-teman nih, fungsinya dari partai politik itu apa sih? Biar teman-teman tahu nih, biar nggak ada canggung-canggung lagi mau masuk ke partai politik gitu Pak. Iya, fungsi partai politik ada banyak sebetulnya ya. Tadi sudah saya sebutkan yang 2 diantaranya adalah pendidikan politik, komunikasi politik, ada agregasi politik, ada aspirator begitu ya. Nah, titik-titik itulah yang tentu masih menjadi PR partai politik. Kami di PDI Perjuangan ya, saya karena pengurus ini jelas kami meneguhkan bahwa partai ini didirikan tidak hanya untuk urusan pemilu. Tidak hanya urusan perebutan kekuasaan. Maka keseharian kami, organisasi harus hidup. Kegiatan kami, dan jangan lupa ya, ini mungkin juga bagian dari sharing pengetahuan, terutama buat teman-teman muda, bahwa di partai politik itu tidak hanya ngurusi pemilu. Nah tuh dengar teman-teman ya, di partai politik tidak hanya ngurusin pemilu aja. Betul. Tidak hanya ngurusi kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu bisa baik untuk semua masyarakat. Kami ini di PDI Perjuangan ngurusi juga kesehatan. Apa itu? Vaksinasi kita lakukan. Pendidikan protokol kesehatan kami lakukan. Urusan stunting kita urusi. Urusan AKI, angka kematian ibu, angka kematian bayi kita urusi begitu. Semuanya ya Pak. Betul. Ya. Pendidikan kita urus. Jadi bagaimana kita bisa mengaspirasikan program Indonesia Pintar tersampaikan dengan baik, kita urus. Bagaimana semua penduduk ya, baik si kaya maupun si miskin, bisa mengakses pendidikan dengan baik. Ada anak karena tidak mampuan membayar
sesuatu di sekolah itu tanggungan begitu, ijazahnya ditahan, kita advokasi, kita keluarkan, itulah bagian peran ya, partai Pak, politik. ya? Iya. Lingkungan jangan salah, kita juga mikirkan lingkungan. Wow, semuanya aspek Betul. semuanya. Jadi kita partai politik juga pernah penghijauan di das bedadung di ini kita lakukan begitu. Banyak soal yang lain juga kita lakukan, soal kebudayaan, soal keagamaan, soal-soal yang lain, apalagi urusan pemerintahan tentu menjadi hal yang sangat intensif ya, kami pikirkan, kami kaji dan kami suarakan begitu. Betul, Pak. Kalau misalnya tadi bahas seperti itu ya, Pak. Saya nih sebagai pemuda dan mungkin beberapa teman-teman saya melihat video ini, itu tuh menurut Bapak kita tuh lebih baik memilih mana sih, Pak? Apakah kita harus memilih sebagai kritik, tukang pengkritik atau analisis kritik, ataukah kita harus masuk ke pemerintahan nih untuk menjadikan pemerintah yang lebih baik ke depannya gitu, Pak? Sebagai misal saya nih, aku bingung nih udah lulus nih, aku mau jadi mau ngeritik presiden aja atau mungkin saya harus jadi presiden biar Indonesia nih maju 2025 misal, Pak, gitu. Itu harusnya yang mana sih, Pak? Ya, yang penting kita ini sebagai bisa menempatkan diri sebagai warga negara yang baik. Kalau warga negara itu sadar akan hak dan kewajibannya. Jadi kritik itu penting karena yang namanya kekuasaan itu ada kecenderungan pasti akan menyimpang. Kecenderungannya begitu. Tinggal bagaimana kemudian semua elemen itu ikut mengontrolnya gitu dengan posisinya masing-masing. Jadi yang di legislatif jalankan fungsi legislatifnya. DPR legislatif itu kan ada 3 fungsinya itu yang seperti kita ketahui harus dijalankan dengan baik gitu sesuai dengan tupoksinya tadi itu dan dia harus paham betul. Nah sayangnya memang belum semua legislator kita baik di pusat, di provinsi, di daerah, di kabupaten maksud saya itu memahami tugasnya dengan baik. Yang di eksekutif juga begitu. Yang namanya bupati, gubernur, presiden, menteri dan lain sebagainya, terutama yang jabatan-jabatan politik yang dipilih secara politik itu harus menjalankan fungsinya dengan baik. Karena yang diurus ini soal kebijakan yang menyangkut banyak orang. Betul gitu. Jadi kenapa kami ini terjun di politik, termasuk mengajak kawan-kawan yang merasa dirinya baik atau setidaknya ingin masyarakat, ingin bangsa kita menjadi lebih baik, itu terjun di politik. Itu kenapa? Karena begini, Mbak ya. Kalau sedermawan-dermawannya orang, kalau kita secara pribadi pasti punya keterbatasan, Mbak. Betul sekali. Jadi jenengan punya uang 1 miliar misalkan dibantukan, ya itu hanya untuk sekian orang aja, sekian ratus atau bahkan sekian ribu orang. Tidak akan mencukupi semuanya ya, Pak ya. Betul. Tapi kalau Anda menjadi pejabat publik, dalam hari ini bisa bupati, bisa gubernur, bisa anggota legislatif begitu ya. Terus itu kemudian menelurkan kebijakan, misalkan kebijakan soal jaminan sosial yang kemudian berdampak, bayangkan kalau itu sekelas menteri atau presiden, berapa puluh atau ratus juta orang yang tercover atas kebijakan itu. Dan itu nilainya pasti triliunan rupiah. Yang kalau kita talangi dengan uang kita sendiri, betapapun dermawannya kita tidak mampu. Tidak akan mencukupi. Betul. Ya Pak ya, betul sekali. Berarti mungkin untuk kalangan-kalangan aktivis katanya Pak, yang kritis-kritis pada masa sekarang mungkin bisa mengkritik-kritik dulu ya Pak ya. Kalau sudah lulus baru kita bisa menduduki pemerintahan mungkin gitu ya Pak ya. Betul. Jadi maksudnya mengkritis itu begini. Jadi ketika kita mengkritik itu kan tidak mungkin kita tidak baca. Ya, betul sekali Pak. Kita dengan cara kita mengkritisi kita akan mencari tahu bagaimana sih sebetulnya aturannya soal ini misalkan. Misalkan teman-teman mengkritisi soal tambang. Sebetulnya bagaimana sih aturan soal tambang, siapa yang punya kewenangan, bagaimana yang boleh ditambang, bagaimana yang boleh tidak, apa dampak negatifnya tambang, apa dampak positifnya tambang. Betul sekali. Dengan begitu teman-teman sebetulnya sudah secara tidak langsung memahami banyak hal soal ini, gitu kan? Dari membaca itu ya Pak ya. Betul. Bagaimana RT RW seharusnya, bagaimana turunannya RT RW ini kemudian apa, RDTR dan lain sebagainya. Nah dengan mengkritisi itu kemudian secara tidak langsung teman-teman mempelajari banyak hal yang itu kalau kemudian modal A menjadi modal awal begitu ketika teman-teman menjabat di jabatan-jabatan publik di politik jabatan politik juga tentu itu sesuatu yang sudah dimiliki awal daripada orang yang sebelumnya tidak pernah mempelajari, tidak pernah berkecimpung, tidak pernah mau punya empati terhadap persoalan-persoalan itu. Oke Bapak, mungkin nih teman-teman pemuda-pemudi Suara Nusantara Center tuh mungkin ada yang mau bertanya ya. Biasanya tuh teman-teman saya tuh menitipkan pertanyaan Pak sebelum saya berangkat ke sini tadi. Kenapa sih pemuda itu masih dianggap apatis gitu Pak? Kenapa emang Pak? Apatis terhadap partai politik itu kenapa emang Pak? Mungkin Bapak tahu nih alasannya kenapa.
Ya, sekali lagi, jadi ada satu yang harus kami sadari, otokritik kami yang di partai, termasuk orang politik begitu ya. Kadangkala komunikasi politik kita itu jelek. Nah, Selain saya tidak menyalahkan media ya, media ini kan ya memang kadang berita yang buruk itu adalah sesuatu yang justru menguntungkan buat media. iya, Bad news betul is sekali. good news kan Padahal begitu. sebenarnya udah ada peraturan Iya, ya Pak ya. tapi di luar itu saya tidak ingin bicara soal itu lah. Nanti saya kena juga. Nah, tapi Iya, Pak. kesalahannya ada di kami, tidak di mana-mana. Kesalahannya ada di kami. Bagaimana cara berkomunikasi kami kurang bagus. Kurang bagus itu satu soal konten, yang kedua soal cara penyampaian. Kita ketahui bersama, hari ini teknologi sudah luar biasa. Kan begitu, disrupsi teknologi luar biasa. Teman-teman biasa menyebutnya 4.0, bahkan sebentar lagi sudah 5.0 ya, begitu ya. Nah, itu tentu mempengaruhi cara berkomunikasi kita dengan luar biasa. Dan ini saya nitip pesan juga kepada teman-teman muda. Jadi, kalau teman-teman muda masuk di politik itu, kita harus mengedepankan juga politik gagasan. Karena itu yang minim di negara kita hari ini. Semuanya berpolitik praktis, termasuk tadi dengan cara-cara instan main money politik dan sebagainya. Betul, Padahal kita ini harus mengingat, ini kebetulan kemarin 10 November ya. Hari pahlawan. Iya, kita harus mengingat dulu bagaimana para pendiri bangsa ini, founding fathers kita ini, mendirikan bangsa ini, Bung Karno, Syahrir, Tan Malaka. Mereka itu politikus, tapi sekaligus pemikir luar biasa. Kita tahu itu semua kan? Iya, betul. Jadi mereka berdebat, bertempur itu soal gagasan penting, gitu. Tidak soal remeh-temeh, hanya soal proyek A, B, C, tidak begitu. Tetapi ada gagasan-gagasan penting soal bangsa dan negara ini, soal kemerdekaan yang dipertentangkan betul. Nah, itu yang penting. Nah, maksud saya apa? Kita ke depan, teman-teman muda ini kalau masuk partai politik harus begitu, tidak sekedar urusan remeh-temeh. Nah, sekali lagi balik ke soal komunikasi tadi. Tantangan pemuda ke depan berat, Mbak. Kita ini dihadapkan pada masa di mana nanti kita harus berpikir juga kalau politisi dari aktivis apalagi pemuda begitu ya, kita visinya harus visi ke depan jauh. Jangan berpikir setahun 2 tahun. Berpikirlah bagaimana Indonesia 100 tahun. Indonesia 100 tahun itu di kapan? 2045. 2045. Ya, dan di masa 2045 itu kita sudah bisa membayangkan, orang-orang yang visioner tentu sudah bisa berpikir di 2045 itu sudah luar biasa teknologi. Banyak tenaga kerja, teman-teman muda harus sudah sadari, nanti mencari pekerjaan itu agak sulit. Karena apa? Banyak pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh manusia nanti akan dikerjakan oleh mesin dan robot, begitu. Banyak juga hal-hal yang sudah bermutasi luar biasa. Baik rekayasa gen, rekayasa biologis, rekayasa persepsi. Jadi sekarang kan hubungan sosial itu tidak seperti dulu. Bahasa itu belum tentu mencerminkan jiwa yang sedang kita rasakan hari ini. Saya kelihatannya bahasanya lancar, bisa jadi sebetulnya saya sedang sedih, begitu. Itu bisa. Pandai menutupi ya. Betul, itulah media sosial. Bagaimana media sosial sekarang luar biasa. Nah, maka saya nitip pesan juga bahwa pemuda ke depan itu setidaknya punya 3C. 3C? Ya. Apa tuh Pak? Apa yang pertama cinta. Apapun yang kita lakukan harus dengan cinta. Cinta. Ya. Ingat bahwa apapun agamamu, apapun ideologimu, kita berbagi di bumi yang sama. Kan begitu? Betul. Anda dari agama apapun, Anda ideologinya apapun, kita berada di bumi yang berbagi di bumi yang sama. Kalau hari ini disapu banjir bandang misalkan, ya kita mati bareng-bareng. Nah, begitu. Maka tidak boleh ada lagi ego-egoan bahwa you agamanya ini, saya agamanya ini, Anda partainya ini, saya partainya. Tidak boleh begitu lagi. Kita ini harus dalam semua hal dilakukan dengan cinta. Ya, yang kedua cita. Iya, misi. Iya, kita punya visi misi ke depan mau ngapain. Harus semua pemuda harus punya itu. Kalau kita pemuda tidak punya visi ke depan mau ngapain, menurut saya, itu berbahaya untuk bangsa kita. Yang ketiga, cipta. Iya, kita harus punya inovasi. Kalau kita tidak bisa berinovasi, kita akan digilas oleh zaman. Nah, pemuda-pemudi ke depan itu ada beberapa tipe. Ini saya sebutkan juga ya, biar kita bisa sharing begitu. Apa? Ada nanti pemuda yang hanya punya cinta. Maka dia akan menjadi pemuda yang hedonis. Karena dia hanya punya cinta, tidak bisa punya cita, tidak punya visi ke depan, tidak bisa menciptakan apapun. Modal cinta doang itulah ya, hedonis. Semoga Anda tidak ketemu cowok yang begitu. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya Pak ya. Yang kedua, ada pemuda yang hanya punya
cita, Cita. punya visi saja tapi tidak punya cinta, dan Aduh. tidak punya cipta, maka ini pemimpi. Terlantar sebagai perempuan, pemimpi. Hanya akan jadi pemimpi. Yang ketiga, ada juga yang berbahaya. Hanya punya cipta, tidak punya cinta, tidak punya cita. Bukan ini manusia. robot namanya. Bukan betul, manusia itu, betul, Pak. betul. Tidak mempunyai rasa kasih Betul. sayang ya, Pak ya. Ada yang hanya punya dua, berbahaya juga ini. Punya cita, punya visi ya. Punya cipta, tapi tidak punya cinta. Hah? Ini teroris. Iya, dia pintar menciptakan sesuatu, berinovasi, punya visi, tapi tidak ada cinta, maka dia akan jadi teroris. Orang yang sempurna, pemuda yang sempurna yang akan datang adalah yang dia punya tiga-tiganya. Apa? Punya cinta, punya cita, sama cipta. punya cipta. Jadi punya kecintaan kepada sesama, punya visi ke depan yang baik, punya inovasi yang baik. Tetapi itu pemuda paripurna ya. Tapi ada pemuda yang akan binasa. Siapa mereka? Yang tidak punya tiga-tiganya. Begitu. Berarti harus lengkap tiga-tiganya ya, Pak ya. Sebisa mungkin begitu. Sebisa. Atau Anda pengen jadi teroris ya cukup dua Jangan. saja. Ya, begitu. Ya, mencari 3C berarti ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, teman-teman jangan lupa pesan 3C dari Pak Widartonya. Yang pertama cinta, yang kedua cita, dan yang ketiga itu cipta. Dan sebisa mungkin kita sebagai pemuda untuk bisa meraih 3C ini. Dengan cara apapun ya, Pak ya. Cuman kalau cinta menurut saya itu dari dalam diri dulu ya, Pak ya. Ya. Lalu cita itu bagaimana kepandangan kita ke depan, dan cipta itu bagaimana kita mau bergerak untuk mewujudkan itu. Gitu ya, Pak ya. Betul. Pak ini, Pak. Berinovasi. Cipta soal Berinovasi. inovasi dan ya visi ke depan kan begitu. Oke, baik teman-teman, mungkin sharing tentang politik pada sore hari ini sampai sini saja. Saya sangat senang sekali bisa bertemu Pak Widarto dan bisa Sama-sama. sharing-sharing bersama. Sama-sama. Oh ya, Bapak sudah kenal saya kan? Belum kenalan tadi ya? Di luar kenalannya Oh, iya. belum lengkap. Mungkin juga pemirsa justru pengen berkenalan dengan Oh Anda. ya, teman-teman. Kayaknya teman-teman sudah kenal saya. Oh, Mas. begitu. Siap. Oke teman-teman, nama aku Zulfa. Pak, saya Zulfa di sini sebagai Siap. host pada sore hari ini. Senang banget bertemu dengan Pak Widarto. Sama-sama. Salam untuk Lain semuanya. kali mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi ya, Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih. Boleh saya nitip pesan terakhir? Oh iya, untuk boleh banget, Pak. terutama kalangan pemuda ya. Jadi tadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal jangan apatis terhadap politik. Nah. Karena semua yang kita ikuti, kita lakukan setiap hari dari pagi sampai malam itu tidak lepas dari kebijakan politik. Betul. Yang kedua, politik kita hari ini harus politik gagasan, begitu ya. Politik yang mengedepankan gagasan untuk banyak orang, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, bukan politik remeh-temeh begitu. Seperti dulu para pendiri bangsa ini, jadi berdebat boleh, berkelahi dalam tanda kutip urusan pemikiran boleh, tetapi jangan hal yang remeh-temeh sekali lagi. Tapi adalah hal yang luas yang menyangkut kenegaraan begitu. Yang ketiga soal tadi pemuda dia akan datang itu tantangannya berat, maka harus kita siapkan dari hari ini. Harus punya 3C tadi. Harus punya 3C. Begitu. Dan saya simpen ini ya, Pak ya. betul, harus diingat-ingat itu nanti keluar di ujian. Ya. Iya. Iya. Dan terakhir untuk dari partai kami ya, karena saya pengurus partai, boleh nitip sedikit Boleh, lah Pak. bahwa tolong disampaikan juga dan diingat bahwa partai politik terutama kami di PDI Perjuangan tidak hanya ngurusi soal pemilu, tidak hanya ngurusi soal perebutan kekuasaan, tetapi hampir semua urusan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan, hampir semua hal juga kita urus. Maka apapun keinginan Anda, itu bisa terwadai di partai politik, terutama di PDI Perjuangan. Wow. Jadi begitu, apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Lah ini apapun keinginan Anda, apapun sen Anda kemanapun, insya Allah di PDI Perjuangan ini kami menjadi bagian yang bisa mengaspirasikan begitu. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pesan dari Pak Widarto. Dan jangan lupa 3C-nya untuk disimpan ya baik-baik. Nah teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini bisa like dan bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian tetap ingin bertemu dengan Pak Widartonya, jangan lupa untuk melihat segmen-segmen selanjutnya di Suara Nusantara Center. Oke? Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa satu lagi, komen sebanyak-banyaknya juga. Oke? Terima kasih, see you. Terima kasih juga Pak Widarto. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore semuanya. Selamat sore.